tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillah mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akhara Allah tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesungguhnya Allah itu memiliki rahmat yang mana satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ke muka bumi ini, yang kemudian dibagi sama rata antara jin dan manusia dan hewan-hewan semuanya. Bahkan hewan yang buas, ya, dia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Dia tidak memaksa anaknya sendiri, dikarenakan satu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dia di antara nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat punya keluarga, punya anak-anak, punya istri, punya keluarga. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Seorang ayah punya toko yang dia cintai, yang dia jaga, yang dia usahakan. Namun ketika anaknya sakit dan dia membutuhkan pengobatan yang biayanya menelan biaya miliaran rupiah, dia akan jual semuanya. Dia akan jual tokonya, dia akan jual rumahnya, dia akan jual bisnisnya agar bisa mendapati uang untuk mengobati anaknya. Itu semua adalah kasih sayang. Itu semua adalah rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan pada hati seorang ayah kepada anaknya. Begitu juga ketika kita melihat berita terjadi bencana alam, pesawat jatuh, ya, kemudian diwawancaralah sebagian orang keluarga yang ditinggal. Ada seorang ibu, dia menunggu anaknya. Ada seorang suami yang dia sedang menunggu istrinya. Ya, ada seorang anak yang menunggu ayahnya. Mereka bercerita, ya, makanan yang sudah disiapkan, ya, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan untuk menyambut anaknya datang. Kita tidak kenal dengan mereka, tapi kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang teman, walaupun tidak kenal dengan mereka, kesedihan itu bisa kita rasakan. Iya, kesedihan itu bisa kita rasakan, padahal kita nggak kenal sama mereka. Kenapa? Karena kita salah satu bagian keluarga yang sangat sedih ketika kehilangan orang yang kita cintai. Itu semuanya apa? Rahmatnya Allah. Ya, bahkan antum ketika mengantar anak ke pesantren, padahal jarak rumah dengan pesantren itu sangat dekat, sedih rasanya, ya, meletakkan anak di pesantren. Dan begitu juga kalau seandainya hari ini kita punya satu doa, yang doa itu diijabahi oleh Allah, mungkin ada di antara antum yang telah ditinggal oleh ibu dan ayahnya. Ditinggal oleh ibu dan ayahnya, dan antum belum sempat berbakti kepada ibu dan ayah antum. Pasti yang antum harapkan doa itu agar ibu dan ayah kita bisa hidup kembali dan kita bisa berbakti kepada mereka. Ini semuanya apa? Rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kita sudah cukup betah tinggal di dunia ini. Kita tidak mau meninggalkan dunia ini. Nah, kita bisa bayangkan, ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada 99 rahmatnya lagi akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Faham gak maksud saya? Faham gak maksud saya? Satu rahmat di dunia kita sudah cukup bahagia.
Satu rahmat yang diturunkan oleh Allah dibagi sama rata sudah mencukup kita betah tinggal di dunia ini. Kita bisa bayangkan bagaimana tersisa 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penghuni surga. Kalau seandainya dalam surga rumah kita seperti rumah kita hari ini. Kalau seandainya dalam surga kita punya kenikmatan seperti kenikmatan kita hari ini. Tidak ada istana yang terbuat dari emas. Iya, tidak ada bidadari, istri-istri kita hari ini. Maka dengan 99 rahmatnya lagi Allah berikan, sudah akan cukup bahagia seseorang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud muqaddimah yang saya sampaikan di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan acara parentingnya kita, ya, kita akan sangat memahami apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ku anfusikum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan punya keluarga hari ini, yang kita tidak mau terpisah dengan keluarga kita. Allah menginginkan kepada kita kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebahagiaan yang kita miliki dari keluarga yang kita cintai itu beranjak sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pesan dari ayatku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tugas seorang ayah, ya, bukan hanya sekedar menyekolahkan anaknya sampai strata yang tertinggi. Tugas seorang ayah bukan hanya memberikan jajan yang cukup kepada anaknya. Tugas seorang ayah bukan hanya sekedar memberikan fasilitas yang memadai kepada anaknya. Tapi tugas seorang ayah yang paling terbesar adalah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kafal maru ithman ayyudai bima ya'ul. Sungguh seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pembahasannya itu biasanya difahami adalah pembahasan dari sisi jasmani, dari sisi finansial. Nah, finansial itu adalah urusan dunia. Yang urusan dunia saja orang tua wajib untuk dia menafkahi anaknya. Bagaimana lagi yang sifatnya nutrisi hati yang berketerkaitan dengan urusan akhiratnya, maka itu lebih wajib untuk dia tunaikan. Para hadirin dan hadirat, perhatikan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semuanya. Ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan, yang kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Nah, doa yang dibaca ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, ya, dia menyebut dengan nama Allah, Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhilah apa yang Engkau berikan kepada kami rezeki. Jadi anak itu belum ada. Belum ada si anak. Ya, dan belum tentu adanya buah dari hasil hubungan suami istri tadi. Tapi subhanallah, dalam syariat Islam kita sudah berdoa kepada Allah sebelum datangnya anak, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari keturunan yang Allah berikan kepada kita dari gangguan syaitan. Apa maksud dari pesan Nabi SAW ini? Apa maksud daripada doa yang diajarkan oleh Nabi di sini? Di sini ada pesan moral yang ingin ditanamkan oleh Nabi SAW, bahwasanya nikmat yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian berupa anak itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga ketika itu merupakan nikmat yang sangat besar, maka sebesar itu pula pengorbanan yang kalian harus berikan kepada anak-anak yang kalian miliki. Bisa difahami? Allah ketika menguji Nabi Allah Ibrahim, dan Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar
yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ujian apa yang Allah berikan kepada Ibrahim sehingga Allah mengulang 2 kali dalam ayat inna hadza lahuwal balaul mubin. Ujian dalam bab apa? Apakah dari sisi kesehatan? Apakah harta? Apakah kenyamanan hidup? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim yaitu pada anaknya. Beliau harus meninggalkan anaknya ketika anaknya masih bayi. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya yang beliau miliki. Ini ujian terberat. Ini ujian yang tidak ringan. Yang ujian diberikan kepada kekasihnya Allah, yang ujian itu hanya akan berhasil orang-orang yang mereka memiliki iman yang kuat. Bisa difahami? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mensyariatkan ketika si anak itu lahir, diperdengarkan azan di telinganya. Iya, ini sunnah yang pertama kali yang harus dilakukan oleh ayah ketika anaknya lahir di muka bumi ini. Si bayi ini belum tahu apa-apa. Ya, dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, bahkan dia mungkin belum mengenal ibunya, belum mengenal bapaknya. Tetapi yang sudah diperdengarkan itu adalah Al-Quran. Maksud saya diperdengarkan di situ adalah kalimat-kalimat suci. Ya, keagungan Allah. Ya, keagungan solat, kemuliaan solat, itu yang ditanamkan. Padahal dia belum mengerti apa-apa. Nah, di sini juga ada pesan moral. Orang tua, ya, dia harus benar-benar jeli dalam menjaga telinga anaknya. Jangan sampai ketika lahirnya didengarin azan, ketika umurnya sudah 6 tahun diperdengar lagu Korea. Ini kan nggak nyambung namanya. Ya, diperdengarkan lagu dangdut. Umurnya 7 tahun, 8 tahun, itu yang diperdengarkan. Pas kecil ngapain juga diperdengarkan azan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada perhatian dari sebelum anak itu lahir sampai anak awal lahir harus ada hadir orang tua di situ. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tua ketika anaknya umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Itu perintahnya untuk siapa? Sama orang tua. Umurnya 10 tahun dipukul kalau dia tidak sholat. Ya, nah di sini bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendidikan yang paling terbaik untuk anak itu adalah di rumahnya. Jangan umur anak 7 tahun dimasukkan ke pesantren. Ya, anaknya umur masih 6 tahun diantar ke pesantren. Pesantren Nyembang Pulau lagi. Ya, nanti orang tuanya ketemu sama anaknya setahun sekali. Ini nggak baik. Rasulullah SAW memberikan pesan bahwasanya perintah sholat itu, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu tugasnya si bapak. Ya, 7 tahun ingatkan sholat, 10 tahun pukul kalau dia nggak sholat. Lah gimana kita mau praktek hadis ini kalau anaknya kecil-kecil dan masukin ke pesantren? Ya, jadi ketika orang tua ingin menginginkan kebaikan kepada anaknya, ya, itu harus dengan cara yang baik. Ya, menginginkan kebaikan tanpa dengan cara yang baik dan benar, ini terkadang tidak akan memberikan kebaikan. Tapi kita fokus kepada masalah yang ingin saya sampaikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyeru kepada umatnya menjaga anak itu ketika umur 7 tahun dan 11 tahun, ini menunjukkan orang tua tidak bisa terlepas dari perhatian, ya, perkembangan anaknya. Orang tua nggak bisa lepas. Dan orang tualah sebenarnya tokoh yang paling penting dalam kehidupan dan perkembangan anaknya. Dan antum akan, kalau antum membuat riset kecil-kecilan, ya, antum akan mendapatkan seorang anak yang dekat dengan orang tuanya itu sangat jauh berbeda mentalnya daripada anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Karena memang para salaf mengatakan orang tua itu adalah panutan, idola bagi anaknya. Apa yang dibuat oleh orang tuanya itu yang baik, dan apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu yang jelek. Nah, sementara
si bapak itu punya kesibukan yang super padat sehingga anaknya nggak punya tokoh. Anaknya nggak punya ya orang yang bisa dia jadikan sebagai panutan. Makanya terkhusus kepada bapak-bapak, perlu kalian ketahui semuanya, diskusi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya diskusi bapak itu lebih banyak daripada diskusi ibu dengan anak. Padahal ya ibu kan tugasnya di rumah. Ibu tugasnya menjaga rumah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diskusi bapak lebih banyak daripada diskusi ibu dengan anak? Di sini ada pesan, ya ayah itu tugasnya bukan hanya menafkahi. Ayah itu tujuannya bukan hanya sekedar memberikan jajan. Ayah itu bukan hanya sekedar menyekolahkan dan membiayai anaknya. Tetapi yang paling terpenting, ayah harus memberikan waktu kepada anak-anaknya. Itu jauh lebih berharga untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Ya, jangan sampai, ya bapak-bapak, ini khusus pada bapak-bapak ya, jangan sampai anak kita ketika umurnya 3-4 tahun dia selalu di atas pangkuan kita. Ketika dia sudah berumur 7-8 tahun, ya si bapak sibuk sendiri, si anak sibuk sendiri. Akhirnya ketika anaknya balik, anaknya berumur 15 tahun, anaknya umur 17 tahun, si bapak ingin menasihati anaknya lewat istrinya. Si istri, ya atau si anak ketika ingin minta sesuatu sama bapaknya lewat ibunya. Parah nggak ini kira-kira? Parah nggak? Hah? Si bapak, ya saya ulangi kembali, menasihati anaknya lewat istrinya. Dek, kamu gah tiap bang, baik menu-menu dat. Coba kita pikir, sehat nggak kira-kira? Hah? Ini darah daging kita. Darah daging. Kalau istri kita cerai hari ini, selesai masa idah, selesai, nggak ada hubungan apapun lagi. Tapi anak, tidak ada namanya mantan anak. Kok bisa seorang ayah, dia punya darah dagingnya sendiri, nggak bisa membangun komunikasi? Jadi mohon maaf, kalau kita sebagai seorang ayah, kondisi kita seperti ini, kita gagal menjadi seorang ayah. Kenapa saya katakan kita gagal menjadi seorang ayah? Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi yang tentunya kerjaan dan tugasnya Nabi itu sangat banyak sekali. Banyak tugasnya. Iya, tetapi beliau juga sebagai seorang ayah. Dan beliau memposisikan diri sebagai seorang ayah berada di tempat yang paling tepat. Ya, kedekatan Nabi SAW dengan anak beliau itu luar biasa. Di antara dalil yang menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan anak beliau, ya Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Fatimah sudah menikah, beliau sudah menikah. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, "Wahai ayahanda, ya saya memiliki pekerjaan yang cukup berat mengurusi Husain, Hasan dan suami saya. Bolehkah engkau wahai Rasulullah mencari kepada saya seorang pembantu?" Nah, kenapa Fatimah berani berbicara ini kepada Nabi? Karena ada kedekatan beliau dengan ayah beliau. Dan ayah beliau juga pun dekat sekali dengan putrinya. Bahkan suatu hari Nabi SAW ketika sakit, yang sakit itu membuat beliau meninggal, ya, ketika datang Fatimah radhiyallahu taala anha, bangkit Nabi SAW dari tempat tidurnya dan menyambut kedatangan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kedekatan yang luar biasa. Begitu juga kalau kita melihat diskusi-diskusi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, diskusi ayah dengan anak. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Nabi Ibrahim menceritakan mimpi kepada anaknya. Nabi Yusuf menceritakan mimpi sama ayahnya. Subhanallah. Ini kan hal yang sifatnya privasi. Ini hal sifatnya adalah kehidupan pribadi. Tapi karena saking dekatnya beliau dengan ayah, saking akrabnya beliau dengan ayah, hal-hal yang kecil dalam tanda kutip itu diceritakan kepada ayahnya. Ya, dan ini bapak-bapak sangat penting
ketika anak itu sudah mulai dewasa. Dia sudah mulai masuk SMP. Dia sudah mulai masuk SMA. Yang mana pergaulannya itu semakin luas. Pergaulannya itu semakin besar. Dan makin banyak orang yang akan dia dapatkan beraneka ragam bentuknya. Nah, disitulah butuh kehadiran seorang ayah menjadi teman curhat anaknya. Tapi kalau seandainya si ayah sibuk sendiri, sibuk dengan segala kegiatannya, perkembangan anak-anak, dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana dia akan membangun komunikasi? Ya, jadi ketika Islam datang, Islam itu tidak hanya berbicara bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Islam itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana Anda sholat. Islam tidak hanya berbicara bagaimana Anda berpuasa. Tapi Islam memberikan solusi bagaimana Anda punya keluarga dan Anda berhasil untuk membina anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian ya anak itu akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan, telah memberikan bimbingan yang sangat banyak bagaimana seorang muslim dia menjaga rumahnya. Ya, dia menjaga keluarganya agar jauh dari api nerakanya Allah dan akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita membaca dari perkara-perkara yang disusun oleh para ulama, ya litahsinil baitil muslim, untuk menjaga rumah seorang muslim, adalah sesuatu yang mungkin kita sudah sering mendengar. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, sesuatu yang menurut kita sepele, ya akan tetapi itu memberikan efek yang luar biasa di dalam menjaga keluarga kita. Ya, hal yang sangat mudah. Tapi hal yang mudah ini terkadang jarang kita amalkan dan jarang kita praktekkan. Jadi apa yang saya baca di sini, apa yang disusun oleh beliau Syekh Hasan Abdul Ala Al-Mahmud hafizahullah taala, bukan sesuatu yang asing buat kita. Tapi yang paling terpenting bagaimana hal-hal yang kecil itu kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita. Disebutkan di sini, ayyuhal hadirun wal hadirat, yang dimuliakan oleh Allah adalah al-iktsar min dzikrillah. Ya, memperbanyak berzikir kepada Allah. Si bapak, si ibu diajarkan anak-anaknya untuk selalu menjaga zikir. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mathalul baiti alladhi yadhkurullahu fihi wal bait alladhi la yadhkurullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Rasulullah mengatakan, permisalan rumah yang disebut di dalamnya nama Allah dan rumah yang tidak disebut di dalamnya nama Allah itu semisal orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, nah zikir apa yang harus kita jaga? Ketika kita berada dalam rumah kita, ada zikirnya yang sifatnya zikir mutlak, ada zikir yang sifatnya zikir muqayyad. Ya, zikir mutlak kita selalu berzikir dalam segala keadaan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ada zikir-zikir yang sifatnya muqayyad. Ya, apa zikir-zikir yang sifatnya muqayyad? Ketika kita makan, ingatkan anak untuk berdoa. Ketika masuk rumah, diingatkan juga untuk membaca bismillah, mengucapkan assalamualaikum. Ini hal yang ringan, saya ulangi kembali, hal yang ringan. Tetapi terkadang kita hanya selalu memikirkan hal yang berat-berat. Yang beratnya pun terlalu berat. Allah kan memerintahkan kita beribadah sesuai dengan kemampuan. Ketika cerita yang berat-berat, cerita kemampuan, nggak dipraktekkan, yang ringan juga dimudah-mudahkan. Jadi kapan kita mau menjaga diri kita? Kapan kita mau menjaga keluarga kita? Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya." Rasulullah mengatakan, ketika seorang laki-laki masuk ke dalam rumah,
maka dia berzikir kepada Allah ketika dia masuk ke dalam rumah. Apa yang dia baca? Baca bismillah. Begitu juga ketika dia makan, dia membaca bismillah. Ya. Nah, ketika orang yang masuk dalam rumah membaca bismillah dan juga ketika makan dia membaca bismillah, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada makan malam buat kita malam ini, kata syaitan. Ya, dan tidak ada tempat menginap malam ini. Subhanallah, hal yang ringan, hal yang mudah, tetapi ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, memberikan penjagaan kepada kita. Taib. Ini pet saya kepanasan. Udah keluar. Hah? Gimana dulu ya? Mati dah aku mas. Hah? Gimana sini? Situ. Belakang lagi ya? Nah, tahu. Kalau sih nggak panas. Nggak panas. iPad-nya ya? Panas. Taruh pegang. Oh, jatuh. Bisa. Taib, kita lanjutkan. Syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Wa idza dakhala ar-rajul falam yadhkurillahu ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurullah inda ta'ami qala syaitan adraktumul mabit wal asya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam rumah dia tidak berzikir kepada Allah, begitu juga ketika dia makan tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan mengatakan kita mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam malam ini. Ya, jadi subhanallah, ketika rumah sudah terpenuhi oleh syaitan, maka tentunya rumah itu akan menjadi rumah yang lalai. Maka cara menjaga dan membentengi diri kita dari hal yang kita sebutkan tadi itu dihidupkan dengan zikir. Ya, diajarkan anak-anak membaca doa ini, membaca doa itu. Jangan kita hanya mengajarkan anak-anak membaca doa ini dan membaca doa itu, tetapi kitanya nggak praktek. Ya, kita punya kaidah tadi. Para salaf mengatakan ayah itu adalah ya contoh buat anaknya. Apa yang dibuat oleh ayahnya itu baik dan apa yang ditinggalkan oleh ayahnya itu jelek. Itu menurut anak kita. Walaupun itu nggak perlu kita ajarkan, tapi itu yang ada di kepalanya. Ya, tapi ketika setiap ayah dia mempraktekkan doa-doa yang dia pelajari, yang dia hafal, ya, dan kemudian dia memberikan pelajaran kepada anaknya, maka insya Allah anaknya juga akan terbiasa dengan zikir tadi. Nah, ketika seseorang dia menjaga zikir, yang itu merupakan husnul muslim, itu merupakan perisai seorang muslim, maka insya Allah dia akan terjauhi dari hal-hal yang tidak baik.
Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ilqa'us salam inda dukhul. Ya, ringan kan? Nggak sulit kan? Ya, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kita nggak perlu bahas yang jauh-jauh, nggak perlu bahas yang ribet-ribet, nggak perlu bahas yang berat-berat. Hal yang ringan saja terkadang masih sulit untuk kita praktekkan. Ya, nah kalau seandainya antum sekali, dua kali, tiga kali, empat kali masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, ini sudah terpatri dalam hati seorang anak. Ya, nggak ada keharusan bagi saya untuk mengucapkan salam. Walaupun gurunya sampai muntah mengajarkan di sekolah, kalau masuk rumah baca assalamualaikum. Kalau si ayah, ibu nggak praktek itu di rumah, maka itu tidak akan memberikan berkas kepada anak sama sekali. Itu harus digarisbawahi. Ya, Nabi kita SAW menyebutkan sebelumnya dalam surat An-Nur ayat 161, Allah mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Dan apabila kamu masuk ke dalam rumah-rumah, maka berikanlah salam kepada diri-diri kalian sebagai bentuk keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dan kebaikan. Ya, nah kalau kita melihat lebih jauh, makna daripada ucapan yang kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan kepada kalian semuanya, dan juga rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah. Sementara hidup kita, satu detik pun kita tidak bisa lepas daripada rahmatnya Allah. Kita selalu butuh kepada rahmatnya Allah. Kita butuh selalu pada kasih sayang Allah. Kita butuh selalu pada perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, kalau seandainya seseorang terlepas dari kasih sayang Allah, rahmatnya Allah dalam kehidupannya, dia hidupnya akan carut marut. Ya, hidupnya akan kacau. Ya, sebesar apapun rumah yang dia punya, hidupnya akan sempit. Tetapi sesempit apapun rumah yang dia punya, ketika hatinya lapang, maka rumah itu akan menjadi lapang untuk dirinya. Demikian juga selapang apapun hidup kita, semudah apapun hidup kita, ketika hati kita sempit, maka akan merasa sempit apa yang telah kita miliki. Tetapi sesulit apapun beban yang kita dapatkan dalam hidup kita, tetapi ketika hati kita lapang, maka hal itu menjadi kecil buat kita. Ya, dan itu semuanya dapat dan diperoleh dari Allah Rabbul Alamin. Dan Allah telah memberikan kepada kita solusi. Ini loh cara supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan, dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi berat? Tidak ada yang berat. Cuman karena hati kita terlalu lalai, hal yang berat pun menjadi apa? Hal yang ringan pun menjadi berat. Saya sebutkan contoh. Kita keluar sedikit dari masalah. Setiap bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, setiap menjelang bulan Ramadan ya, guru-guru kita, bahkan bacaan yang kita baca, video yang kita tonton, selalu akan terdengar di telinga kita bahwasannya dulunya para salaf 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah untuk menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan. Betul nggak? Setiap tahun nggak kita dengar doa ini? Setiap tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan, kita sekarang sudah berada di belasan bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan masuk 20 Sya'ban. Berarti kita sudah berada di ambang bulan Ramadan. Sudah ya, atau belumkah kita berdoa, ya Allah sampaikanlah saya dengan bulan Ramadan? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Butuh modal enggak? Belum kita berdoa. Tapi para pedagang yang mau berdagang di bulan Ramadan, yang sulit dia mendapatkan barang, dia harus cari pinjaman. Pinjamannya sudah dapat, kemudian dia pesan barang ke sana, pesan barang ke sini. Capek nggak kira-kira? Capek.
Dia sadar apa yang dia dagangkan hari ini atau bulan Ramadan ini belum tentu apa? Belum tentu dia mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya pun dia sudah mendapatkan keuntungan, belum tentu dia bisa nikmati keuntungan tadi. Bisa saja dia sakit, bisa saja dia mati, bisa saja hari dia mendapatkan keuntungan uangnya dicuri. Tapi subhanallah, hal-hal yang seperti itu nggak pernah lupa dalam hidupnya. Tetapi sesuatu yang nggak perlu modal, dia cuman berdoa, ya Allah sampaikan saya dengan bulan Ramadan, itu pun belum dia minta. Kenapa kira-kira? Apa sebabnya? Hah? Semakin bersih hati, maka semakin ya keinginannya adalah keinginan tinggi. Tapi semakin hati itu berpenyakit, maka semakin kecil keinginan yang ingin dia dapatkan. Nah, kenapa para salaf keinginan mereka selalu keinginan yang hebat? Karena hati mereka bersih. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana lalainya kita. Terbayang nggak kira gimana lalainya kita? Ya, kita masih butuh pengampunan Allah, kita masih butuh rahmatnya Allah, kita masih butuh banyak pahala. Karena mungkin pahala yang kita dapatkan selalu minus, itu pun kadang nggak ada persiapan yang kita persiapkan, yang persiapannya padahal cukup ringan. Bisa difahami saya sebutkan tadi? Jadi seperti yang saya singgung tadi, ketika kita bicara yang besar-besar kan Allah mewajibkan kita hal yang mampu-mampu saja. Ya udah beruzur dia, minta alasan. Tapi yang ringan-ringan pun gak dipraktek. Ya, nah inilah hal-hal yang perlu untuk kita merenungi dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita supaya kita lebih menyadari inilah kondisi saya. Ya, kondisi saya masih sangat jauh dari kebaikan. Ya, hal yang kecil memberikan efek yang besar dalam hidup itu pun masih sulit untuk kita lakukan. Tapi kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim, yakun barakatun 'alaika wa ala ahli baitika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, "Ya bunai, wahai anak kecil, idza dakhalta ala ahlik, ketika engkau masuk ke rumah keluargamu, fasallim, ucapkan salam." Ya, momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk seseorang mengucapkan salam itu bukan satu hadis. Iya, bukan satu hadis. Semalam kita sudah menyampaikan hadis Rasulullah ketika beliau datang ke kota Madinah, yang beliau ingatkan ucapkan salam. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lainnya, la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wal hadullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum bainakum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Subhanallah, bukan hanya satu hadis, bukan hanya satu momen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk mengucapkan salam. Bahkan anak kecil pun Rasulullah ajarkan, idza dakhalta ala ahlik, kalau kamu masuk ke rumah keluargamu, ucapkan salam. Yakun barakatan alaik, maka akan menjadi keberkahan untuk dirimu dan keberkahan untuk keluargamu. Ya, hal yang mudah, hal yang ringan, tetapi memberikan efek berkah. Ayyuhal hadirun wal hadirat la khairul katsir wa dawamu. Kita tidak tahu mana amalan kita yang menjadi sebab Allah memberikan keberkahan untuk kita. Kita berharap hal-hal yang besar yang kita lakukan, yang itu kadang gak mampu kita lakukan untuk mengharapkan berkah. Padahal bisa saja amalan-amalan yang kecil, yang kita istiqomah, yang kita terus menerus mempraktekannya, di situ Allah akan berikan keberkahan. Kita punya harta walaupun sedikit tapi berkah, cukup. Kita diberikan waktu oleh Allah, waktu yang berberkah, waktu yang cukup. Ya, kita diberikan ilmu oleh Allah sedikit tapi ilmunya berkah. Didapatkan dari apa? Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini harus dididik. Ketika anak masuk ke dalam rumah, nggak assalamualaikum,
abang keluar dulu ucapkan salam. Mau nggak nanti rumah kita dihinggapi syaitan? Iya, suruh dia keluar, ucapkan salam. Dibiasakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika itu sudah terpatri dalam hidupnya, wallahi, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, ya, pesan orang tuanya tidak akan pernah dia tinggalkan. Ya, dia akan selalu mengucapkan salam. Tapi kalau orang tua seperti saya sebutkan tadi, dia nggak peduli. Alah bah hubut pian pun bikitat man. Karena desya. Kan kita suka mikir seperti itu kan. Hah? Hal yang kecil, hana balik bila manumit. Oh. Nah, ini parah ini. Inilah hal yang terkadang membuat peluang akhirnya anak itu nggak terbiasa dengan kebaikan. Hana balik loh, belum balik. Belum dosa dia. Nyampikan kewajiban sunnah hukumnya. Kan begitu. Ya, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan kepada anak-anak yang belum balik, yang dia tidak berbuat dosa tapi diluruskan oleh Rasulullah. Ketika seorang anak makannya tidak beraturan, dosa nggak makan tidak beraturan? Nggak dosa, nggak dosa. Ya, itu cuma sekedar adab. Apalagi ini anak kecil. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya bunai, sammillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah ketika engkau makan. Ya, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling terdekat denganmu. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang kita petik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam itu sendiri telah mengajarkan etika kepada anak-anak dari semenjak kecilnya. Ditanamkan dari kecil. Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia besar, dia akan terbiasa dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya antum biarkan dengan alasan dia masih kecil, ini nggak dosa, maka ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah besar, sulit untuk kita luruskan. Sulit. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapaknya yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Ya, jadi di sini momennya bukan hanya sekedar makan tidak beraturan, tapi apa saja aspek-aspek yang itu membuat hal yang tidak baik kepada anak ditegur. Ketika dia lihat anaknya ya suka ngejek-ngejek orang, ditegur. Abang nggak boleh seperti ini. Itu ciptaan Allah. Kalau kita mengejek orang, membuli orang fisiknya, itu ciptaan Allah. Secara tidak langsung kita juga mengejek Allah. Ini nggak boleh. Jaga lisan. Diajarkan anak-anak. Tapi kalau alasannya seperti saya sebutkan tadi, masih kecil, hana desya, belum balik, Anda telah mengajarkan anak Anda untuk menjadi bandit. Sadar ataukah kita tidak sadar? Luruskan, Nabi mau luruskan. Itu bukan anak Nabi itu. Bukan anak beliau. Anaknya muslimin yang beliau dapatkan, kemudian beliau tegur. Supaya dia terbiasa dengan perbuatan baik. Ya, terbiasa dengan akhlak yang mulia. Ya, terbiasa dengan adab. Ya, padahal apa sih urusannya Nabi ngurusin anak kecil makan beraturan, apa coba? Kan menurut kita itu kan sepele kan? Tetapi itulah pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak, muslim yang beretika, muslim yang beradab. Ya, makanya kalau kita melihat dari biografi dan perjalanan kehidupan para salaf, ya, anak-anak itu di masa kecilnya mereka cuma diajarkan adab. Bahkan ada puluhan ribu yang hadir di majelis Imam Ahmad, sebagian besarnya hanya ingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, dijaga bagaimana cara dia berbicara, ya, bagaimana dia bertutur kata, dia berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang yang lebih muda darinya, berbicara dengan orang yang sejawat dengannya atau seumuran dengannya, itu perlu diperhatikan orang tua. Dan terlebih ya ketika si anak itu mulai memilih mainan, orang tua ini harus berhati-hati. Jangan sampai nanti anak laki-laki
minta mainannya boneka, dibeli sama bapaknya. Ya, anak laki-laki minta baju warna pink, dibeli lagi sama bapaknya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Begitu juga anak perempuan suka main bola, dibiarkan sama bapaknya. Ini bahaya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, bagaimana cara mendidik anak. Diingatkan, yang laki-laki, kamu laki-laki mainnya bola. Ya, anaknya nanti jatuh sekali, biasa anak laki-laki luka. Ya, jangan kemudian lihat anak laki-laki luka jatuh, nggak boleh kemana-mana lagi, dipingit di rumah. Laki-laki biasa terluka. Ya, begitu juga yang perempuan, ketika dia suka main bola ditarik, kamu bukan main bola, nak. Mainan kamu di sini. Ya, karena itu penting. Ya, di dalam mengatur dan memberikan mainan kepada anak-anak. Ustaz, permainan tayo lam kada buat sunnah. Hana mainan-mainan le tayo. Doya mendumen. Ya, pokok haji hanu mat Quran. Kan kadang-kadang ada orang memahami demikian. Mas, Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menjadi istri Nabi. Ya, beliau punya boneka. Punya boneka, dia bermain. Diberikan oleh Rasulullah SAW bonekanya. Ya, bahkan di hari raya Nabi SAW menemani Aisyah untuk nonton laki-laki yang sedang bermain pedang-pedangan di masjid, ditemani oleh Nabi. Ya, nah keluarga Nabi saja, istri Nabi saja, ya ada waktu untuk bermain-main. Lah kita masa nggak boleh beli anak boneka? Ya, tapi lihat permainannya. Jangan anak laki-laki minta boneka dibeli juga. Ya, jadi dalam hal seperti ini itu diatur dalam agama, supaya ketika dia berkembang dengan baik. Ya, jangan sampai nanti ketika anaknya sudah berumur 16 tahun, 17 tahun, apalagi mungkin sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya teman sendiri, disitulah kita akan sakit kepala. Ya, tiba-tiba kayak Thuro. Ya, tiba-tiba kayak Bolib. Di situ dia baru nangis. Di situ dia baru menyesal. Makanya Rasulullah sudah ingatkan, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu hidup dalam keadaan fitrah, tapi bapak dan ibunya yang meyahudikannya, menasronikannya, memajusikannya. Ya, nah memajusikannya itu apakah memang dia menggiring anaknya untuk berbuat perbuatan seperti itu, atau dia yang tidak peduli dengan perkembangan anak-anaknya. Nggak ada urusan, yang penting lo kalau kujuk peng, yang penting kalau kujuk jajan, nya urusan kah mendung di rumah, hanya urusan lo. Ini sebuah kekeliruan, ini sebuah kesalahan. Karena kenapa terjadinya pernikahan suami istri? Ya memang secara hukum asal anak itu butuh sosok seorang ibu, butuh sosok seorang ayah. Ya, ini secara hukum beda ketika dia ayahnya meninggal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan segala ketentuannya, dan Allah adalah sebaik-baik penjaga. Bisa difahami ya? Dan kemudian selanjutnya, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, as-salatu fiha. Dalam rumah itu ada salat yang harus ditegakkan. Salat sunnah. Ya, Nabi SAW menyebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah salat itu di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan itu adalah tempat yang bukan tempat salat, bukan tempat baca Quran, kan begitu. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan kosong, nggak ada bacaan Qurannya, nggak ada salatnya. Tapi sekarang kan manusia balik-balik udah. Rasulullah jangan jadikan rumah seperti kuburan, dijadikan rumah seperti kuburan. Rasulullah melarang kuburan dijadikan sebagai masjid, dijadikan kuburan masjid. Kan gitu kondisinya. Jadi memang manusia ini memang suka menyelisihi apa yang datang dari nabinya. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika rumah nggak pernah berzikir, nggak ada doa, makanya rumahnya angker. Ya, rumahnya menjadi rumah yang angker.
Ya, rumah yang kosong dari kebaikan itu akan diisi oleh kejelekan. Maka pada suatu hari Nabi SAW dalam satu momen peperangan, ya, Rasulullah tertidur sampai terbitnya matahari. Sampai terbit matahari Rasulullah baru bangun untuk sholat subuh. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Taib. Nah, ini bukan menjadi alasan Nabi mendang nanti semayang tubuh telat. Betul. Cuman Nabi itu baru sekali dalam momen hidup beliau, dan itu pun karena beliau sangat lelah dan capek pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW setelah beliau bangun dari tidur, beliau pindah tempat tidur. Kemudian beliau berwudu dan beliau salat sunnah fajar, dan kemudian beliau salat subuh. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di situ ada syaitan. Ya, jadi ketika seseorang itu sulit bangun, kemungkinan di tempat dia tidur itu banyak syaitannya. Maka disunahkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi untuk pindah tempat tidur atau pindah kamar sekalian. Ya, jadi kalau kita memang sulit setiap saat kita sulit bangun salat subuh, memang banyak syaitan di situ. Ya, banyak syaitannya. Jadi kalau bisa dilihat, ya, kalau semut kan kita bisa lihat kan jumlah di rumah kita kan. Jadi kalau syaitan itu bisa dilihat, mungkin nyan umpung jen mandum rumah dayo. Kalau bisa dilihat umpung jen mandum. Karena apa? Karena sarangnya syaitan, nggak ada zikir di situ, nggak ada kebaikan dalam rumah, ya jin semua di situ tinggalnya. Iya, maka nggak ada ketenangan di dalam rumah. Ya, akhirnya mencari kebahagiaan di luar rumah. Pagi ngopi, jam duha ngopi, duhur ngopi lagi, nanti asar ngopi lagi, malam ngopi lagi. Kenapa bapak-bapak bisa begini? Padahal rumahnya sudah dibuat habis uang dia buat rumahnya. Ya, nah kemungkinan banyak jin dalam rumah. Makanya nggak betah di rumah. Ya, jadi harus sering diruqyah. Taib. Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, iktsar min qiraatil Quran. Ya, rumah seorang muslim itu akan terjaga ketika banyak membaca Al-Quran, dan terkhusus surat Al-Baqarah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah." Kata Rasulullah, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dalam rumah itu dibaca surat Al-Baqarah. Pernah dengar nggak hadis ini? Pernah dengar? Jadi kalau memang seperti kondisi yang kita sebutkan tadi, rumah kaji umpung syaitan, nah disinilah perbanyak baca surat Al-Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah-rumah atau rumah-rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya. Dan juga datang hadis dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW berkata, "Man qara'a fi baitihi nahara lam yuqrab baitahu syaitan 3 ayyam. Wa man qara'a fi baiti lailan lam yadkhul baitahu syaitan 3 layalin." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seseorang membaca Al-Baqarah di rumahnya di siang hari, maka rumahnya itu tidak didekati oleh syaitan selama 3 hari. Dan siapa yang seseorang membaca Al-Baqarah di malam hari, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Ya, jadi paginya kita baca Al-Baqarah, kita terlindungi dari syaitan selama 3 hari. Begitu juga ketika malam hari kita membaca Al-Baqarah, maka rumah kita akan terjaga dari syaitan 3 malam. Subhanallah. Inilah benteng yang harus kita bentengi rumah kita. Ya, jadi sebenarnya terkadang sebagian kita, Bapak dan Ibu-ibu dan teman-teman semuanya rahimani rahimakumullah, kita berbuat hal-hal yang terkadang hal itu tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Ini kita mau beli mobil, nyomoto baik debu ende baik cule pancuri,
ya ada ritual-ritual khusus ya untuk menjaga mobil kita, yang itu butuh biaya, butuh orang khusus yang melakukannya, dan itu belum tentu diterima dan belum tentu menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita doa. Kalau kita membeli kendaraan, kita membaca doa, Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi, ila akhir doa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan dan kebaikan apa yang ada dari kendaraan yang aku beli ini. Begitu juga rumah. Ya, ketika seseorang akan masuk ke rumah, ada ritual-ritual dengan maksud dan tujuan untuk menjaga rumah, untuk ini, untuk itu, dan beraneka ragam hal-hal yang dia jaga. Ya, padahal syariat telah mengajarkan kepada kita untuk membaca surah Al-Baqarah. Kita bisa membaca sendiri surah Al-Baqarah, atau kita bisa setel murotal surat Al-Baqarah. Ya, maka insya Allah akan terjaga rumah kita. Ya, seseorang pasang CCTV, silakan Anda pasang CCTV. Ini sebagai bentuk penjagaan. Tetapi penjagaan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu penjagaan yang lebih bermanfaat dan lebih kuat dan lebih kokoh dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam dia menjaga rumahnya dari hal-hal yang akan membuat kejelekan. Dan juga kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tathhirul bait minal tasalib. Kita membersihkan rumah kita dari salib-salib atau dari apa saja yang itu ada unsur-unsur kekufuran, ada unsur-unsur kejelekan, ada hal-hal yang menjadi simbol-simbol yang tidak baik. Dibersihkan. Tidak pantas rumah seorang muslim ada logo-logo atau lambang-lambang yang itu menunjukkan kepada kekufuran atau kemaksiatan. Dibersihkan. Ya, rumah seorang muslim adalah rumah yang di situ ya dibacakan Al-Quran dan seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, lam yakun nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yatruku fi baiti syai'an fi tasalib illa naqadahu. Tidaklah Nabi Allah Subhanahu wa taala tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di rumahnya yang di dalamnya ada lambang-lambang dan logo-logo kekufuran tadi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkannya. Dan juga hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga rumah seorang muslim adalah menutup pintu-pintu dan menutup bejana-bejana dan mematikan lilin-lilin ataukah api-api sebagai penerang dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, fa idza dhahaba sa'atan minal lail fahalluhum faghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftah baban mughlaqan wa auku qarabakum wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an tu'radu 'alaiha syai'an wadfi'u masabihakum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ketika telah datang, ya telah pergi daripada malam, ya maksudnya sudah masuk di waktu malam hari, maka hendaknya kalian menutup pintu-pintu kalian dan banyaklah kalian menyebut nama Allah. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah masuk ke rumah yang pintunya sudah tertutup. Dan sebutlah nama Allah dan tutuplah bejana-bejana kalian. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan mengganggu rumah-rumah yang mereka telah menutup bejana-bejananya tadi. Dan juga Rasulullah mengatakan wa'atfi'u, dan tutuplah penerang, matikanlah penerang-penerang di rumah kalian. Dan selanjutnya, ya para hadirin, ada mutarkin niran mushta'ilatun indan naum. Ya, jangan meninggalkan api yang dia tetap hidup ketika kita tidur. Jadi diperiksa semuanya. Ya, diperiksa semua rumah. Rasulullah mengatakan la tatrukun nara fi buyutikum hatta hina tanamun. Jangan kalian meninggalkan api itu di rumah kalian sampai ketika kalian tidur. Jadi diperiksa gas, jangan sampai ada yang bisa memberikan mudarat ketika kita tidur dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan yang kita tutup kajian kita di siang hari ini, ya para hadirin dan hadirat, adalah al-hirs ala nadhafatul bait. Ya, untuk menjaga rumah seorang muslim, maka seorang muslim itu harus
semangat di dalam membersihkan rumahnya. Ya, ini penting untuk diketahui. Tadi kita bicara bapak-bapak, ini cerita ibu-ibu. Ya, nampakkanlah rumah kita sebagai rumah seorang muslim. Ya, rumah yang bersih. Bukan hanya bersih di sini bermakna suci, tapi bersih yang enak dipandang mata. Jangan beralasan nyo an kanane pedro. Ya biasalah orang rumah pedro anu mi kang kutoh. Tidak. Ya karena hal-hal yang kecil itu terkadang akan membuat bosan dari pasangan hidup. Ya, jadi ini perempuan. Jangan biarkan rumah kecuali dalam keadaan sudah bersih. Ya, dan ini adalah hal yang diajarkan dalam agama kita. Agama kita mengajarkan kebersihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau melihat ada bekas ludah di tiang masjid, itu diambil oleh Nabi, dikerik, dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya padahal ludah itu bukan najis. Najis nggak ludah? Bukan najis, nggak najis. Ya, tetapi dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seseorang menjaga. Ya terlebih perempuan, dia jaga kamarnya, dia jaga dapurnya, dia jaga kamar anak-anaknya. Ya walaupun rumahnya sederhana, ya tidak ada barang-barang yang mewah dalam rumahnya, itu jauh lebih baik rumah yang berantakan, punya barang mewah tapi rumah sederhana bersih. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadisnya, Allah mengatakan dalam ayatnya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mereka membersihkan dirinya. Dari Saleh bin Abi Hassan, qala sami'tu Sa'id bin Musayyib, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Allah itu bersih, baik, dan Allah mencintai yang baik-baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan mencintai yang bersih-bersih. Allah itu mulia, mencintai yang mulia-mulia. Allah itu dermawan dan mencintai dermawan. Fanadhifu, maka bersihkanlah rumah-rumah kalian. Wala tushabbahu bil yahud, jangan kalian menyerupai orang Yahudi, karena Yahudi rumahnya jorok. Ya, Yahudi rumahnya nggak bersih, Yahudi rumahnya kotor. Ya, maka jangan engkau menyerupai Yahudi di dalam ya rumahmu. Diatur semuanya, dibersihkan. Ya, jangan sampai suami lihat piring berhari-hari di rumah. Udah 5 hari piringnya nggak dibersih-bersihkan, sampai udah keluar ulat misalnya. Ya, dengan alasan saya punya banyak anak. Ya, ini kan hal yang mudah, hal yang simple, bukan hal yang sulit. Ya, nah si suami pun kalau memang seandainya dia punya kelebihan harta, dia punya kelebihan rezeki, tidak ada masalah dia mencari orang-orang yang membersihkan rumahnya. Tapi ketika memang suaminya tidak punya kemampuan, maka seorang istri semaksimal mungkin tetap menjaga kebersihan rumahnya. Fadzakartu dzalika lil Muhajir ibn Mismar, faqala haddatsani Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas an abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu illa anna qala nadhifu afniyatakum. Ya, dan dikhabarkan kepadaku dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Ya, kecuali di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersihkanlah ya bejana-bejana rumah kalian atau apa saja yang itu berketerkaitan dengan rumah. Jelas, idza harusna ala hadhil umur fi buyutina min kathrati dzikr wa shalah wa qiraatil Quran wa ghairihi fil buyut ya asbat madrasah lil khair. Nah, kalau seandainya kita bersemangat untuk mempraktekkan perkara-perkara ini di rumah-rumah kita, dengan kita barengi memperbanyak istighfar dan salawat dan qiraatul Quran di rumah-rumah, maka akan menjadi rumah kita sebagai madrasah yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya tutup pengajian di siang hari ini. Saya punya saya ada seorang teman. Ya, nah beliau ini orang yang memang
bisa kita bilang awam lah dari kalangan muslimin, orang awam. Tidak pernah duduk di pesantren, tidak pernah ya tersentuh dengan pesantren. Tapi subhanallah, ya kondisi dan keadaannya itu terkadang lebih baik daripada anak pesantren. Ya, tempat tidur dirapikan. Ya, sebelum tidur sudah berapi-rapi, sudah bersih-bersih. Bangun tidur sudah bersih-bersih. Ya, nah kemudian saya pernah bertanya sama dia, kamu pernah masuk pesantren? Nggak pernah. Ya, kenapa kondisi kamu berbeda dengan kebanyakan anak-anak? Dia menceritakan, saya itu selalu diajarkan oleh ibu dan ayah saya, ya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya keseharian. Ya, jadi setiap hari libur kita harus bersih-bersih. Tidak ada satupun kecuali harus ikut bersih-bersih di rumah. Itu dididik dari kecilnya. Setiap dia keluar, waktu sholat ibunya telepon. Udah sholat? Asar nanti telepon lagi. Sudah sholat? Ya, kemudian ketika dia pergi kuliah, keluar kota, setiap 5 waktu ditelepon sama ibunya. Setiap 5 waktu sampai dia sudah dewasa. Ibunya nggak tersentuh dengan pengajian, tapi dia seorang muslim yang baik, seorang muslim yang soleh. Ia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk anak-anaknya. Sehingga si anak ini kemanapun dia pergi, ya, mau ke rumah saudaranya, itu selalu urusannya dia bercuci piring semuanya, diberesin semuanya. Karena didikan orang tua tadi. Ya, paling ini laki-laki. Jadi inti-inti yang ingin saya sampaikan, kehadiran orang tua, ya, di dalam urusan anak itu adalah urusan yang sangat penting. Apakah urusan dia dengan Allah, dengan Tuhannya, ataukah urusan dia dengan manusia? Ya, urusan dia untuk kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi inti yang ingin saya sampaikan, saya ulangi kembali, orang tua jangan lalai. Dia harus memantau perkembangan anaknya per hari, bukan per tahun. Per hari dia pantau anaknya, bagaimana perkembangan anaknya per hari. Ya, ditanya, hari ini kamu belajar apa? Apa ada PR atau enggak? Ya, siapa temannya di luar harus diketahui oleh ayah dan ibu. Jangan sampai bapak dan ibu-ibu kita kalah seperti bapaknya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dipingit oleh bapaknya. Ya, kita tidak melihat di sisi agamanya, tapi kita melihat bagaimana perhatian si bapak. Bapaknya ini takut Salman Al-Farisi terkontaminasi dengan pergaulan luar, takut bapaknya. Maka anaknya dipingit, nggak boleh kemana-mana. Takut bapaknya. Ini musyrik penyembah api, takut anaknya terkontaminasi dengan agama lain. Lah kita, ya, sudah mengenal sunnah, mengenal Islam, mengenal tauhid, yang ini merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Tapi ya, anaknya kesana kemari, bergaul sama fulan, bergaul sama alan, ya, tidak diurus. Ya, maka jangan sampai kita tersesat dalam keadaan kita mendapatkan hidayah. Paham nggak maksud saya? Kita diberikan hidayah mengenal sunnah, tapi nggak ada, ya, hal-hal yang dia lakukan untuk menjaga anak-anaknya. Ya, waktu tidur siang anaknya entah kemana. Iya, malam keluar juga ya entah kemana. Nggak terurus. Ya, sehingga akan menjadi pandangan jelek buat orang di luar sana. Ya, buat apa kamu ngaji? Loh, ngaji itu kan seharusnya memberikan efek itu kepada anak. Lah, anak kamu seperti ini, apa faedahnya Anda pergi ngaji? Ya, dan kita harus mengetahui, para hadirin dan hadirat, orang-orang yang disebut dengan orang modern di zaman ini, ya, orang modern di zaman ini, ya, kita berbicara, ya, pandangan orang manusia adalah sejauh mana perhatian dia kepada anak. Walaupun kadang dia ngaji, dia nggak sholat, tapi urusan dengan anak itu urusan nomor satu. Urusan anak urusan nomor satu. Apapun kegiatan, apapun urusan, ketika ya bersamaan dengan urusan anak, dia tetap akan memikirkan anaknya. Ya, nah kita yang sudah ngaji seharusnya lebih fokus dan konsen dari bab-bab yang seperti ini. Ya, karena sedikit saja kita lengah, sedikit saja kita membiarkan,
maka ini akan memberikan efek yang efeknya tidak kita rasakan hari ini, efeknya kita rasakan ketika kita sudah tua. Ketika kita sudah tidak punya tenaga, ketika kita sudah tidak punya penghasilan, ketika kita sudah sakit-sakitan, efeknya nanti di sana. Disitulah kita baru akan menderita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di siang hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau diskusikan, silakan. Tapi Allahu a'lam bishawab. Nah. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau ditanya apakah bisa, ya lebih afdol tentunya kita baca. Ya karena ketika kita baca kita mendapatkan pahala untuk membaca dan sekaligus kita bisa mendengar. Tapi kalau seandainya memang ada kondisi-kondisi A, B, C, D yang kita tidak sempat untuk membaca keseluruhannya, maka tidak ada masalah insya Allah untuk kita menghidupkan murotal. Ya karena al-ibrah di situ ada terdengarnya surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. 6. Dan itu dibaca di pagi hari dan juga dibaca di malam hari. 6. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang lainnya? Tapi kalau tidak ada, mungkin dari ibu-ibu. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya tutup kajian di siang hari ini. Ya mungkin dengan selesainya pengajian kita, ya maka selesailah acara kita dan mudah-mudahan ya ini bukanlah yang terakhir. Ya mungkin nanti ke depannya ya kita bisa buat acara yang lebih besar. Ya mungkin mudah-mudahan dengan jamaah yang lebih ramai dan mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak. Ya ini seperti yang kita sampaikan. Ya ini adalah percobaan kita. Yang kemudian yang kedua, insya Allah mudah-mudahan akan lebih baik. Dan apa yang sudah berjalan sudah alhamdulillah sudah cukup baik. Ya terima kasih semuanya, jazakallahu khairan kepada panitia. Ya mudah-mudahan apa yang antum melakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Haris atas ilmunya yang sudah beliau sampaikan kepada kita. Dengan berakhirnya kajian kita pada siang ini, berakhir juga acara Muslim Camp kita. InsyaAllah akan kita buat lagi ke depannya. Dan kami dari panitia mohon maaf atas kekurangan. Dan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.